عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
وارزقنا بالرسول وابراهيم ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره والله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنه ويزيد علينا من بركاتهم واسرارهم واموالهم وعلومهم ورحماتهم وكراماتهم امدادهم في الدين والدنيا والاخره فاجر على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه جالبه لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Semuanya bacain ya. Baris 4 dari bawah. Tanda ini besok perkiriman bacaan. Qala fil masih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fil maksi wa nahwihi innahu haqqus sultani mu'taqidan annahu haqqun wa man labisa zayya kafirin mailan bidinihi aw dallala al-ummata aw sabba as-shaykhaini aw al-hasana wal-husaina wa man qila lahu mal imanu faqala la adri istighfafan aw alasta musliman faqala la hamdan aw lima ta'muru bil ma'rufi faqala mali bihadha al-fuduli aw qallim asfaraka aw sunnatu faqala istihza'an biha la af'alu wa in kana sunnatan wa man qala limuhawwili al-hawqalati la tughni an ju'in aw liman shammata kabiran yarhamukallahu la takul hakada qasidan annahu ghaniyun 'anil rahmati aw ajallu min an yuqala lahu dhalika aw liman fa'ala qabiha syar'an faqad bis-sariqi wa darbil muslimi zulman ahsanta aw li zawjatihi anta ahabbu ilayya min Allahi wa
التعظيم لا الميل أو لمسلم يا كافر إلى تأويل والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih bicarakan tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Yang berikutnya adalah qala fil maksi wa nahwihi innahu haqqus sultani. Ada orang bilang cukai itu atau selainnya adalah hak daripada seorang pejabat, seorang raja. Kan cukai adalah hukum agama, hukumnya haram, nggak boleh, hukumnya haram. Cukai itu pada agama hukumnya haram. Ada orang bilang bahwasannya cukai itu adalah hak daripada pejabat atau raja. Mu'taqidan annahu haqqun, dia meyakini bahwasannya hal itu benar, maka itu juga menyebabkan seseorang menjadi murtad. Wa man labisa zayya kafirin mailan lilinihi, dan orang yang memakai pakaian orang kafir karena cenderung dengan agamanya, pakai baju apa itu Natalan tuh, pakai topinya, ya itu kan pakaian orang-orang luar Islam, orang kafir, atau pakai baju orang kafir, pakai baju biksu, ya sengaja-ngaja, ya ada orang pakai baju biksu sengaja-ngaja, menurut terhadap itu agamanya, maka itu orang dihukumkan murtad. Jadi nggak bersebarangan. Orang Islam harusnya bangga dengan pakaian Muslim. Orang Muslim, Muslimah, laki perempuan seharusnya bangga dengan pakaian Muslim. Pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai baju gamis, seharusnya bangga, bukan malu. Jadi kalau seandainya ada orang yang memakai pakaian daripada orang kafir cenderung terhadap agamanya, maka dihukumkan dia murtad. Yang paling gampang tadi ya, pakai baju santar kelas, pakai peci santar kelas. Pakai atributnya, pakai apa ya? Pakai salib, ada cara begitu lah. Ada muslimah, dia pakai apa? Pakai salib, anting salib. Nanti berarti, nanti kalau bersejadah hati-hati. Sejadah itu ada yang gambar salib itu. Di sajadah itu sekarang sudah ada gambar apa? Gambar salib. Juga ada yang gambar setan di sajadah itu. Yang buat orang kita bukan muslim dan muslimah yang bikin. Jadi kita kalau bersajadah lihat dulu gambarnya, lihat dulu. Makanya paling aman bersajadah yang nggak ada gambarnya udah. Polos begitu aja udah. Paling aman seperti itu. Jadi bila seandainya ada orang yang memakai pakaian orang kafir cenderung terhadap agama itu orang kafir, maka ada hukum agama, dihukumkan terhadap orang tersebut. Atau al ummata, atau menyesatkan umat. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Itu kan menyesatkan umat, juga itu orang dihukumkan murtad. Judi online halal dibilang halal. Itu kan hal perkataannya karena menyesatkan umat, maka itu orang dihukumkan murtad. Ausar bersayyidhaini, atau menghinakan mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Orang Syiah kerjaannya. Kan orang Syiah kalau ziarah kubur itu la'anallahu Abu Bakar, la'anallahu Umar. Itu kalimatnya begitu orang Syiah itu. Kalau kita kan radhiyallahu anhu kan disebut nama Sayyidina Abu Bakar, kita sebut dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau Syiah enggak, Syiah dia malah mengucapkan kalimat la'natullah ala Abi Bakar, la'natullah ala Umar. Orang yang mencaci maki menghinakan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, maka orang tersebut dihukumkan murtad.
Itu Jakarta Syiah udah masuk Jakarta, Indonesia Syiah udah masuk, Indonesia Syiah udah masuk katanya. Dulu hanya di Bandung dulu, sekarang udah seluruh Indonesia masuk orang-orang Syiah. Bagaimana ciri mereka? Ciri mereka syahadatnya 3. Kalau kita kan 2. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika bisa orang Syiah setelah dipunya syahadatnya tambahkan 1 kalimat tadi, wa anna aliyan waliyullah. Itu yang pertama ciri. Yang kedua, orang Syiah waktu azan setelah kalimat hayya 'alal falah ditambahkan dengan kalimat hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Orang Syiah begini itu. Yang ketiga paling gampang di bawah baju kalau sembahyang. Paling gampang orang Syiah kalau sembahyang bawa batu. Kalau ketika enggak ada, dia gimana gak jadi? Orang Syiah enggak mesti pakai batu dia itu. Buat tempat sembunyi dia itu. Nah, itu orang Syiah kerja. Dan ketahuannya, kalau lagi berdoa dengan kalimat tadi, la'anallahu Abu Bakar, la'anallahu Umar. Semoga Allah melaknat Sayyidina Abu Bakar. Itu orang Syiah ketahuan itu. Nah, orang yang tadi mencaci maki, melaknat, menghinakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka itu orang dihukumkan murtad. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ya. Sebut nama Sayyidina Bakar dan sebut dengan kalimat radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Awil Hasan wal Husaina, atau dia mencaci maki menghinakan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat murtad itu orang. Ada orang yang mencaci maki menghinakan Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain, maka itu orang pada hukum agama dihukumkan murtad. Wa man qila lahu mal iman, kalau ada orang bertanya kepadanya, iman itu apa? Faqala la adri istighfaran. Dia bilang saya nggak tahu. Nggak tahunya bukan karena nggak tahu, tapi karena istighfaran, mengejek-ngejek kalimat iman tadi. Ada orang bertanya, iman itu apa? Dia bilang apa tadi? Saya nggak tahu. Jawaban tidak tahu bukan dia nggak tahu, tapi dia tujuannya apa? Mengejek-ngejek, menghinakan kalimat iman tadi, maka itu orang dihukumkan murtad pada hukum agama. Awlasta musliman, faqala la amdan. Atau ada orang bertanya, apakah kau seorang muslim, seorang muslimah? Maka dia bilang bukan, saya bukan muslim, saya bukan muslimah. Amdan sengaja-sengaja, maka itu orang dihukumkan murtad. Ada orang nanya kepada orang lain, yang ditanya muslim, yang ditanya muslimah. Pas ditanya apakah kau muslim atau muslimah, dijawab dengan kalimat apa tadi? Tidak, saya bukan muslim, saya bukan muslimah. Sengaja-sengaja dengan kalimat demikian dia menjawabnya, maka pada hukum agama dihukumkan itu orang murtad. Jadi nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan. Jadi jangan bercandaan. Kalau urusan akidah jangan apa? Jangan bercandaan. Urusan akidah jangan bercandaan. Tidak boleh bercandaan urusan akidah ini. Besok jadi orang Kristen, udah Kristen tuh orang, udah kafir tuh orang. Bercanda sama temannya. Besok jadi orang Buddha apa itu? Udah kafir tuh orang. Bercanda doang itu, bercanda doang. Makanya kalau bercanda jangan bawa akidah, jangan bawa agama. Bercanda aja, tapi jangan bawa akidah, jangan bawa agama. Awalima lam ta'mur bil ma'rufi, atau ada yang nanya, kenapa engkau tidak amar ma'ruf? Faqala mali bihadzal fuduli, saya tak ada kepentingan dengan amar ma'ruf. Ada orang ditanya, kenapa engkau enggak mau berbuat apa? Amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf gampang, nyuruh orang ibadah, nyuruh orang baca Quran, nyuruh orang baca selawat. Ada yang nanya, kenapa engkau tidak mau amar ma'ruf? Dibilang apa? Saya tidak mau berkesempatan dengan amar ma'ruf ini, maka ini orang dihukumkan murtad. Al-qallim azfaraka fahuwa sunnatun. Atau ada orang bilang kepada orang lain, gunting kukumu. Kan gunting kuku sunnah pada hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, 3 hari doang. Jangan Selasa, jangan Rabu, jangan Minggu,
lagi itu hari Sabtu. Jangan. Kita sunnahnya buku hanya 3 hari saja. Hari Senin atau hari Kamis atau hari Jumat. Kalau bisa Kamisnya pada asar. Kalau bisa Kamisnya pada asar. Kalau bisa Jumatnya pagi-pagi. Kenapa demikian? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berbuku pada hari Kamis pada asar, yang pertama Allah hindarkan tidak akan mengalami kefakiran. Yang kedua, Allah akan hindarkan dari penyakit gila. Yang ketiga, Allah hindarkan dari penyakit buta. Yang keempat, Allah hindarkan dari penyakit belang. Jadi kalau bisa ini hari Kamis, Kamisnya pada Ba'dal Asar. Habis main sunnah asar qabliyah, kemudian sampai asar berjamaah, kemudian baca zikir, baca doa, selesai nafsulah buntin kuku. Kata Rasulullah SAW tadi, Allah melihara dari 4 hal. Pertama dari kefakiran, yang kedua dari kebutaan, yang ketiga dari penyakit gila, yang keempat dari penyakit belang. Jumatnya kalau bisa pagi-pagi, jam 7, jam 8. Kalau kita kerja di kantor, buku itu. Nah, kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, orang yang berbuku pada hari Jumat pagi, maka Allah akan jaga itu orang dari segala macam keburukan, kejahatan sampai Jumat yang akan datang. Jadi Allah hindarkan, Allah pelihara itu orang dari segala macam kejahatan, keburukan sampai Jumat akan datang. Jadi kalau bisa demikian. Jadi kalau bisa ya kita berbukunya hari Senin, yang kedua hari Kamis, kemudian hari Jumat. Jadi sunnahnya 3 hari saja. Kemudian kalau bisa juga Kamisnya pada asar, Jumatnya pagi-pagi kutip buku. Ada caranya. Pertama ini telunjuk. Jadi nggak sembarangan bukunya. Ada cara kesunahan ini yang paling simpel aja. Pertama, tangan kanan kita telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, terakhir di jempol tangan sebelah kanan. Ada ulang lagi. Pertama telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, kemudian jempol tangan sebelah kanan. Pindah ke tangan sebelah kiri dari kelingking. Urutan kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol tangan sebelah mana? Kiri. Ulang lagi. Kanan pertama telunjuk, yang kedua di tengah, ketiga manis, yang keempat kelingking, yang kelima jempol tangan sebelah kanan. Pindah ke mana? Kelingking tangan sebelah kiri, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, terakhir di jempol. Buat kaki urutan. Kaki dari kaki sebelah kanan kelingking mulai urutan. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol. Pindah kaki sebelah kiri, urutannya jempol, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking. Gampang jelas ya. Jadi kalau buat tangan dari ulang lagi, tangan sebelah kanan dari mana? Telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, kemudian jempol tangan sebelah kanan. Pindah ke tangan sebelah kiri, kelingking, kemudian jari manis, kemudian dari tengah, kemudian telunjuk, kemudian jempol. Kaki urutan dari mana tadi itu? Kelingking kaki sebelah kanan urutan terus sampai terakhir di mana? Kelingking kaki sebelah kiri. Nah tadi bukunya cuma 3 hari sunnahnya, hari Senin, hari Kamis, atau hari Jumat. Kalau pengen hari Kamis, kalau bisa pada asar. Kalau Jumat, kalau bisa pagi-pagi sebelum berangkat Jumat. Nah ada orang bilang qalim azkaraka fa sunnatun. Gunting kukumu itu hukumnya sunnah. Orang yang miara kuku kata Rasulullah SAW, dia menyediakan tempat nongkrong bagi setan. Orang yang miara kuku mana aja pokoknya, mau jempol, tengah, segala macam itu, maka dia telah menyiapkan tempat nongkrongnya setan. Jadi ente bikin kafe setan. Di mana itu? Nah, di jari-jari itu. Biar buku di jari jempol. Yang laki sering di jempol, ya. Perempuan sering di mana? Kelingking. Ada yang semuanya panjang sekajang-kajang tuh. Berarti dia menyiapkan apa? Kafe setan tuh. Jadi demikian Rasulullah, jangan sampai kita apa? Miara apa tadi? Miara kuku. Tadi ada orang bilang kepada orang
orang lain, gunting kukumu, itu hukumnya sunnah. Faqala istihza'an biha la af'al. Maka dia bilang sambil mengejek kalimatnya, la af'alu, saya tidak akan melakukannya. Maka itu orang dihukumkan apa? Dihukumkan murtad. Kan gunting kukunya sunnah. Ada orang bilang la af'alu, saya nggak mau gunting kuku, karena dia istihza'an, meledek, mengejek, menghinakan itu hukum syariat, maka dihukumkan murtad orangnya. Jadi nggak bisa sembarangan, jangan lupa bilang tuh. Ada orang menghinakan sarung, lu masih muda pakai sarung, saya kan begitu ya. Sarung pakai yang siapa? Pakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghinakan syariat berarti tujuannya menghinakan syariat, itu orang dihukumkan murtad. Kita pakai sembahyang ke masjid, ke musala, salam ya buat malaikat ya. Oh, orang ajar tuh orang. Salam buat apa? Buat malaikat. Tujuannya istihza'an, meledek, menghinakan agama, itu orang dihukumkan murtad. Atau ada orang kelar tahlil, itu berkat kubayarin ya. Itu berkat kubayarin. Ngeledek tuh, ngeledek istihza'an bisyariah, murtad itu orang. Maka harus gitu ya. Barang gojek kan urusan orang berkata istihza'an, tujuannya meledek, menghinakan syariat, maka itu orang dihukumkan murtad. Nah, boleh makanya kalau berurusan agama, urusan akidah jangan diberitakan. Bercandaan, jangan. Ini ada hukum di situ. Jangan boleh bercandaan agama. Oh, jangan sembarangan agama jadi bercandaan. Di dunia bebas silakan. Anda berkata demikian, dunia silakan bebas, tapi jangan lupa ada kematian di sana. Setelah kematian ada alam barzakh, ada hukum Allah di sana. Mengerikan. Memang enak di alam barzakh dalam keadaan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama yang saleh demikian, sampai ada orang yang zalim kepadanya, sebelum dia tidur dia minta kepada Allah dengan kalimat doa, ya Allah sudah saya maafkan ya Allah orang-orang yang telah menyakiti aku, menzalimi aku lahir dan batin. Sampai kayak begitu itu orang saleh. Saking nggak mau orang bawa dosa masuk ke alam mana? Ke alam barzakh, tidur separuh hati, takut nanti keterusan. Orang soleh sampai demikian, sebelum dia tidur udah minta kepada Allah, ya Allah sudah saya maafkan ya Allah orang-orang yang menyakiti aku, menzalimi aku lahir dan batin ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Sampai demikian orang-orang soleh, saking takut khawatir mati membawa apa? Membawa maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama nggak boleh dibikin apa tadi? Bercandaan, nggak boleh. Akidah nggak boleh bikin bercandaan. Wa man khala, dan orang yang mengatakan yumahul hawqalani, bagi orang yang mengucapkan kalimat la hawla wa la quwwata illa billah, itu namanya hawqalah ya. Dibilang kepada orang yang mengucapkannya la tughni min ju', tetap aja dia lapar. Isap tuh mulutnya tuh. Ada orang mengucapkan kalimat apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Dibilang apa? Tetap aja ente lapar. Ente mengucapkan kalimat dan ribuan kali terlapar, istihza'an bisyariat, meledek syariat, menghinakan syariat, maka itu orang dihukumkan murtad. Lu ngaji mulu lu, ayat ada tuh, lihat orang tuh ya. Sekali ada orang bilang, lu sholat mulu kayak kagak, ya kan? Sholat mulu kayak kagak, ngaji mulu kayak kagak, istihza'an bisyariat, kan ngaji syariat. Sholat apa sholat hukumnya? Syariat wajib. Ada orang menghinakan orang yang sholat, yang ngaji, istihza'an bisyariat, menghinakan syariat, maka itu orang dihukumkan murtad. Sekarang itu benar. Suka begitu orang. Lu sholat mulu kayak kagak, Allah ngomongin begitu. Lu belajar agama mulu kayak kagak, Allah istihza'an bisyariat, maka itu orang hukumnya murtad. Ngeri ya. Itu tadi. Ada orang mengucapkan kalimat tadi apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ada yang meledek dia, tetap aja lapar, tetap aja kalau nggak bakal kenyang. Tuh begitu kalimatnya itu. Istihza'an bisyariat, karena menghinakan hukum syariat, maka itu orang dihukumkan murtad. Sekarang berbeda begitu, bukan nggak ada. Sekarang berbeda begitu, orang Islam mulutnya. Auliman syahmata kabira, atau ada orang yang dia mengucapkan kalimat tasmid,
Tasbih itu mengucapkan kalimat yarhamukallah. Ada orang bersin haji, maka orang yang bersin sunnah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah sunnah untuk bertasmid. Tasmid adalah kalimat tadi apa? Yarhamukallah. Ente punya teman, punya tetangga, punya sahabat, punya kerabat bersin haji. Kemudian yang bersin mengucapkan kalimat tadi alhamdulillah. Ente sunnah bertasmid. Tasmid itu mengucapkan kalimat tadi apa? Yarhamukallah. Kalau anak kecil bukan alhamdulillah yarhamukallah. Anak orang, anak yang masih belum bisa ngomong, si bapak, si ibu, si kakek, si nenek, si paman, waktu itu bayi bangkis jangan ucapin alhamdulillah. Biasanya bangkis pertama si bapak ucapin apa? Alhamdulillah. Bangkis yang kedua yarhamukallah. Tidak demikian. Kalau anak bayi, anak kecil yang belum bisa bicara, si bapak, si ibu, si kakek, si nenek mengucapkan kalimat barakallahu fika. Kalau bayinya laki-laki, kalau bayinya perempuan, barakallahu fiki. Gitu ya. Jadi kalau bayi yang bangkis atau anak kecil yang belum bisa bicara, pas dia bangkis, si bapak, si ibu, kakek atau yang mendengarnya sunnah untuk mengucapkan kalimat tadi apa? Barakallahu fika. Kalau bayinya laki-laki, kalau perempuan, barakallahu fiki. Nah, ada orang yang bilang dengan kalimat, pas lagi ada orang yang bilang yarhamukallah. Ada yang bangkis bilang alhamdulillah. Kemudian dia langsung spontan ucapin kalimat yarhamukallah. Nah, ada orang bilang la taqul hakala. Jangan ngomong begitu kepada itu orang. Jangan doain dia. Jangan doain dengan kalimat tadi apa? Yarhamukallah. Kan itu kalimat doa. Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmati kamu. Jangan doain dia dengan kalimat doa tadi. Tujuannya apa? Qasidan annahu waliyun rahmati. Tujuannya karena dia meyakini orang yang tadi diucapkan kalimat yarhamukallah tidak memerlukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang yang mengucapkan kalimat tadi dihukumkan murtad. Teman ente bangkis ucapin kalimat apa? Alhamdulillah. Kemudian ente bilang kalimat apa? Yarhamukallah. Ada orang dia bilang nggak usah ucapin kalimat doa itu buat dia nggak perlu rahmatnya Allah. Nah, kalimat tadi sudah dihukumkan itu orang murtad hukumnya. Gak masa doa udah, banyak doa. Kan begitu ada orangnya, lo mau usah doa udah, Allah kabulkan doa lo. Istihzaan di syariat, dia menghinakan syariat, maka itu orang dihukumkan murtad. Allah, orang ngeri gitu ya. Lo doa mulu, lo ke masjid mulu, baca Quran mulu, lo kayak harga, miskin tetap. Nah, itu orang istihzaan di syariat, menghinakan syariat, maka itu orang dihukumkan murtad. Mengerikan Allah. Kasih dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tandai baca itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسررنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة ترسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رفيع